0200510023. Saya dari Prodi Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja yang terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama ada konsep dan penilaian kinerja. Kinerja adalah istilah yang sering disebut oleh para manajer, direktur, atau pimpinan untuk menyatakan kondisi organisasi atau perusahaan yang dikelolanya. Pada setiap akhir tahun, mereka membuat laporan tentang kinerja dengan menyebut program kerja, pelaksanaan, hasil yang dicapai, keberadaan sumber daya, dan hambatan atau peluang tertentu yang ditemukan. Mereka menggunakan laporan tersebut sebagai landasan penyusunan program kerja dan untuk membuat prediksi keberhasilan usaha di masa depan. Penilaian kinerja ini sangat penting, khususnya untuk menentukan kebijakan organisasi atau perusahaan ke depannya dalam rangka menghadapi persaingan usaha. Pengertian penilaian kinerja menurut para ahli, yaitu ada Schuler dan Jackson mengatakan bahwa penilaian kinerja adalah suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, hasil, serta termasuk tingkat ketidakhadiran. Sedangkan penilaian kinerja menurut Mondi dan Neo merupakan suatu sistem formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang kedua ada tujuan dan manfaat. Menurut Schuler dan Jackson, tujuan penilaian kinerja yaitu yang pertama, mensejajarkan tugas individu dengan tujuan organisasi, mengukur kontribusi masing-masing unit kerja dan masing-masing karyawan. Yang ketiga, evaluasi kinerja memberi kontribusi kepada tindakan dan keputusan-keputusan administratif yang mempertinggi strategi. Yang keempat, ada penilaian kinerja dapat menimbulkan potensi untuk mengidentifikasi. Dan yang kelima, ada kebutuhan bagi strategi-strategi dan program-program lainnya. Sedangkan manfaat penilaian kinerja menurut Rifai dan Bashri, yaitu yang pertama ada manfaat bagi karyawan, yang kedua ada manfaat bagi penilai, dan yang ketiga manfaat bagi perusahaan. Manfaat penilaian kinerja bagi karyawan, yaitu yang pertama ada meningkatkan motivasi, yang kedua meningkatkan kepuasan hidup, yang ketiga adanya kejelasan standar hasil yang diterapkan mereka, yang keempat umpan balik dari kinerja yang kurang akurat dan konstruktif, yang kelima pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar, yang keenam adanya kesempatan untuk berkomunikasi ke atas, yang ketujuh meningkatkan pengertian tentang nilai pribadi, yang kedelapan adanya pandangan yang lebih luas tentang konteks pekerjaan, yang kesembilan adanya peningkatan hubungan yang harmonis dan aktif dengan atasan. Untuk manfaat penilaian kinerja bagi penilai yaitu yang pertama, kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasi kecenderungan kinerja karyawan untuk memperbaiki manajemen selanjutnya. Yang kedua, kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan umum tentang pekerjaan individu dan departemen yang lengkap. Yang ketiga, memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik untuk pekerja manajer itu sendiri maupun pekerja dari bawahannya. Yang keempat, identifikasi gagasan untuk peningkatan tentang nilai pribadi. Sedangkan manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas komunikasi, kedua, meningkatkan motivasi karyawan secara menyeluruh, yang ketiga, harapan dan pandangan jangka panjang dapat dikembangkan, yang keempat, untuk mengenali lebih jelas pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan, yang kelima, kemampuan menemukanali setiap permasalahan, yang keenam, sebagai sarana penyampaian pesan bahwa karyawan tersebut dihargai oleh perusahaan. Adapun contoh penilaian kinerja yaitu yang pertama, kemampuan mengatur pekerjaan dan pengetahuan seputar teknis pekerjaan. Yang kedua, kemampuan mengembangkan diri dan menyesuaikan diri dengan tim. Yang ketiga, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, ada kualitas pekerjaan. Dan yang kelima, kepemimpinan. Yang ketiga, ada elemen-elemen pokok. Elemen-elemen utama dalam sistem penilaian kinerja menurut Wetter dan Davis
yaitu yang pertama ada performance standard, yaitu penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas yang dijadikan tolak ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Standar kinerja yang dibuat tentu harus berhubungan dengan jenis pekerjaan yang akan diukur dan hasil yang diharapkan akan terlihat dengan adanya penilaian kinerja ini. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun standar penilaian kinerja yang baik dan benar, yaitu yang pertama validity, argument, realism, dan objectivity. Yang kedua ada kriteria manajemen kinerja. Kriteria ini dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional, keabsahan, empiris, sensitivitas, pengembangan sistematis, dan kelayakan hukum. Yang ketiga ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian atau rating. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja. Yang keempat ada analisa data pengukuran. Setelah menetapkan standar pengukuran, kemudian mulailah dikumpulkan data-data yang diperlukan. Data-data dapat dikumpulkan dengan melakukan wawancara, survei langsung, atau meneliti catatan pekerjaan dan lain sebagainya. Data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisa apakah ada perbedaan antara standar kinerja dan kinerja aktual. Yang kelima ada bias dan tantangan dalam penilaian kinerja, yaitu penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi. Apapun bentuk atau metode penilaian yang dilakukan oleh pihak manajemen harus adil, realistis, valid, dan relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai. Karena penilaian kinerja ini tidak hanya berkaitan dengan masalah prestasi semata, namun juga menyangkut masalah gaji, hubungan kerja, promosi atau demosi, dan penetapan pegawai. Adapun bias-bias yang sering muncul menurut Wetter dan Davis, yaitu yang pertama ada halo effects, yang kedua ada leniency and severity effects, yang ketiga ada central tendency, yang keempat ada assimilation and differential effects, yang kelima ada first impression error, yang keenam ada recency effects. Yang keempat ada metode penilaian kinerja. Metode penilaian kinerja ini dibagi menjadi 2, yaitu metode tradisional dan metode modern. Metode tradisional mencakup teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama ada rating scale, metode yang dimana penilaian dilakukan oleh atasan atau supervisor untuk mengukur karakteristik, misalnya mengenai inisiatif, ketergantungan, kematangan, dan kontribusi terhadap tujuan kerjanya. Yang kedua ada employee comparison, merupakan metode penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan antara seseorang pegawai dengan pegawai lainnya. Metode employee comparison terdiri dari yang pertama alternation ranking, yaitu metode penilaian dengan cara mengurutkan peringkat pegawai berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Kedua, Peer comparison, yaitu metode penilaian dengan cara seseorang pegawai dibandingkan dengan seluruh pegawai lainnya dan dapat digunakan untuk pegawai yang sedikit. Ketiga, ada Forced comparison atau grading. Metode ini sama dengan Peer comparison, tetapi digunakan untuk jumlah pegawai yang relatif banyak. Adapun metode yang termasuk ke dalam Forced comparison adalah checklist. Metode ini hanya memberikan masukan atau informasi bagi penilai yang dilakukan oleh bagian personalia. Kemudian ada free-form essay, yaitu seorang penilai diharuskan membuat karangan yang berkenaan dengan orang atau karyawan atau pegawai yang sedang dinilainya. Kemudian ada critical incident, yaitu penilai harus mencatat semua kejadian mengenai tingkah laku bawahannya sehari-hari. Sedangkan metode modern, teknik yang bisa digunakan adalah yang pertama assessment center. Metode ini biasanya dilakukan dengan pembentukan tim penilai khusus. Yang kedua ada manajemen by objective, yaitu pegawai langsung diikutsertakan dalam perumusan dan pemutusan persoalan dengan memperhatikan kemampuan bawahan dalam menentukan sasarannya masing-masing yang ditekankan pada pencapaian sasaran perusahaan. Yang ketiga ada human asset accounting, yaitu faktor pekerja dinilai sebagai individu
modal jangka panjang sehingga sumber tenaga kerja dinilai dengan cara membandingkan terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Sekian dari saya.